Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita nikmat. Sampai detik ini, saat ini kita dibuat hebat oleh Allah untuk beribadah, banyak-banyak sujud kepada Allah. Kepala yang mulia ini yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah, kita gunakan untuk sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang besar yang sudah dihadirkan, yang sudah diberikan oleh Allah, jangan membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Maka kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam, kita tetap senantiasa kepada manusia junjungan alam, manusia terbaik, manusia paling mulia, paling dekat dengan Allah, Nabiyuna, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah harus punya tujuan, supaya tujuan hidup kita terarah, tidak sia-sia, tidak melarat nanti ketika kita wafat menuju alam kubur, lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk makan di dunia, apa bedanya kita dengan hewan? Kalau tujuan hidup kita hanya untuk mencari harta sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah, apa bedanya kita dengan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya? Kalau tujuan hidup manusia hanya untuk mencari kekuasaan, popularitas, pangkat jabatan, apa bedanya kita dengan Fir'aun yang dia mengaku ana rabbukumul a'la? Saking hebatnya kekuasaan yang dititipkan oleh Allah, sampai-sampai dia mengatakan, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Mati ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama Haman bala tentaranya. Namruz berkuasa, hebat, sampai-sampai dia mengatakan, Arabbun ghairi, adakah Tuhan yang lain selain aku, kata Namruz. Tapi Namruz, Allah perlihatkan mati dalam keadaan hina karena seekor nyamuk. Namruz mati dalam kehinaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya tujuan hidup kita ada 5, hadirin, yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apa di antara 5 tujuan hidup? Yang pertama, tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita untuk beribadah kepada Allah. Prestasi ibadah itulah yang akan kita bawa pulang, yang akan menolong nanti di alam barzah, di akhirat Allah. Sementara kehidupan dunia yang kita cari dari pagi pulang sore, dari pagi pulang pagi, itu semua tidak ada yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian kebesaran tinggal, pakaian kehormatan tinggal, pakaian yang mewah tinggal, semuanya tidak ada yang dibawa menghadap Allah. 3 helai kain tipis berwarna putih, tak berjahit, tak berkocek. Apa maknanya tidak berkocek, tidak berkantong? Selesai dunia ketika sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita untuk beribadah kepada Allah, karena memang kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Kita diciptakan oleh Allah jangan banyak bersenda gurau, ketawa ketiwi, cekakak cekiki kemana ke sini hingga lupa untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan cari dunia, silahkan cari pekerjaan untuk menghidupi anak, istri yang kita sayang, yang kita cinta. Tapi jangan lupa akhirat.
Kalau orang kejar akhirat, maka dunia akan dihadirkan oleh Allah. Orang itu lebih mengutamakan akhiratnya, maka dunia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tujuan hidupnya hanya untuk dunia sehingga lupa kepada Allah, akhirat terbengkalai, maka dia kembali menghadap Allah, sengsara dia nanti, celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya gara-gara kerja kita lupa untuk salat. Salat bisa menjadikan manusia mulia di hadapan Allah. Salat adalah puncak ibadah tertinggi kita di hadapan Allah. Salat adalah amalan pertama nanti yang akan dihisab di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang paling pertama nanti oleh Allah dihisab di akhirat dari hambanya adalah salatnya. Maka jaga salat kita, maka dunia yang dicari akan berkah ketika orang itu melaksanakan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hamba, seorang hamba harus menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup orang-orang yang beriman yang kedua adalah mati husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang baik, menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan baik. Karena kalau orang itu wafat dalam keadaan baik, apa kata malaikat Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu hamba Allah yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hidup di dunia ini banyak amalnya, solatnya tidak tinggal, rajin baca Quran, bersedekah istiqomah, bersedekah dengan harta yang dititipkan oleh Allah, beriman dia kepada Allah, rajin dia beramal soleh, husnul khatimah dia meninggal, maka datang serombongan malaikat, fajalasu inda mudil basar, duduklah malaikat sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut. Kemudian datang malaikat maut bersama malaikat rahmah tepat di atas kepala orang yang akan sakaratul maut. Dicabutlah ruh secara perlahan oleh malaikat maut. Setelah dicabut oleh malaikat maut, ruh itu diserahkan kepada malaikat rahmah yang dibawakan dua barang oleh malaikat Allah. Kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kafan dari surga Allah. Hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surga Allah untuk membungkus ruh, dan untuk minyak yang wangi untuk ruh. Dibawalah ruh ini oleh malaikat Allah. Kemudian kata Nabi, fastaftahu lahumul bab, malaikat meminta supaya dibukakan pintu langit, maka dibukakanlah pintu langit. Bergemuruh malaikat menyambut ruh orang yang wafat husnul khatimah ini. Manir ruh? Ini ruhnya siapa? Hadza fulan bin fulan, hadhihi fulanah binti fulanah. Ini adalah ruh yang selama ini yang kalian rindukan, yang rajin salat Jumat, yang rajin mendengarkan khutbah Jumat, yang rajin ngaji, yang rajin salat, yang rajin majlis taklim, yang rajin beribadah kepada Allah, beramal soleh di hadapan Allah. Ruhnya dirindukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati husnul khatimah, jadikan cita-cita terbesar kita dalam kehidupan. Karena memang sejatinya kita hidup di dunia ini sebentar, tidak lama. Yang lama hidup kita di alam kubur
begitu juga lama abadan abada, hidup selama-lamanya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita yang ketiga, alam barzah yang indah. Alam kuburnya indah, alam kuburnya luas, alam kuburnya dijadikan seperti apa yang disebutkan oleh Nabi, al-qabru rawdatum min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surga Allah. Maka sang mayat ketika dia banyak amal solehnya, wafat husnul khatimah, alam kuburnya diluaskan oleh malaikat Allah sejauh mata memandang sang mayat. Indah, tenang. Bahkan kata malaikat Allah, naumatal arash, tidurlah engkau wahai mayat seperti tidurnya pengantin. Dijadikan oleh Allah kuburnya bagian daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang mayat ini setiap hari dibukakan oleh Allah pintu surganya di kuburnya. Apa kata Nabi? Waftahu lahu baban ilal jannah. Sang mayat ini nampak surganya, akan tetapi dia tidak bisa memasuki surga tersebut sebelum hari kiamat itu tiba. Tapi sang mayat sudah tahu ketika hari kiamat itu akan datang, bahwa dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita yang keempat, satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita satu surga sama Rasulullah? Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik. Manusia masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Allah bisa membuat surga hamba-hambanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kuasa, Allah yang punya kenikmatan, Allah yang menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah harus punya tujuan untuk satu surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, ketika ada umatku berdoa meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah. Siapa yang menyuruh kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum yakin dengan amal kita, solat kita masih belum khusyuk, bacaan Quran kita masih jarang, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tetap senantiasa bersalawat kepada satu manusia yang paling mulia, yang paling agung ini, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dia bersalawat satu hari 100 salawat, alhamdulillah. Bisa dia bersalawat 300 kali satu hari, alhamdulillah. Bisa 1000 salawat kepada Rasulullah satu hari, alhamdulillah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asara sayyiat. Salawat satu kali kepada Rasulullah dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Salawat satu kali kepada Rasulullah, Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Bagaimana dengan 100 salawat satu hari? Bagaimana dengan 500 salawat satu hari? Bagaimana dengan 1000 salawat kepada Nabi satu hari? Maka orang ini nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan dia memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hidup yang orang yang beriman kepada Allah yang kelima, bertemu dengan Allah. Kalau ada manusia yang sedang jatuh cinta, mustahil dia tidak ingin bercinta dengan kekasihnya. Pasti dia ingin berjumpa, ingin bertemu dengan kekasihnya. Begitulah hidup orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia harus mengharapkan perjumpaan, pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertemu dengan Allah, dia bawa bekal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa bekal iman, bekal ibadah. Maka bertemunya dengan Allah akan indah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Barang siapa orang yang ingin bertemu, mengharapkan perjumpaannya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan amal soleh di hadapan Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu ibadah apapun kecuali ibadah itu hanya untuk Allah. Jangan lakukan perbuatan syirik, karena orang yang berbuat syirik tidak minta ampun kepada Allah, tidak taubat nasuha, meninggal akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.